Bab 290. Bab 290, Desperados. Setelah Harvey keluar dari mobil, dia menyingkirkan kerumunan dan berjalan ke barisan. Berhenti, tidak ada yang diizinkan masuk. Seorang pria dengan pistol berdiri di depan Harvey. Nama saya Harvey, dan Lin Jianfeng yang meminta saya untuk membantu. Harvey menjawab. Kapten Lin meminta bantuanmu. Petik 2. Pria itu memandang Harvey dari atas ke bawah, dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Dia juga mengetahui bahwa Lin Jianfeng meminta dukungan. Dia berpikir bahwa Lin Jianfeng telah memanggil seseorang dari Departemen Pertahanan untuk membantu, atau Master Seni Bela Diri dari Aurus Hills. Tapi siapa yang tahu bahwa hanya ada satu orang yang datang, dan dia masih anak laki-laki berbulu. Anak dengan lengan kurus dan kaki kurus ini bisa membantu. Oleh karena itu, untuk mengkonfirmasi kebenaran masalah ini, dia mengeluarkan ponsel yang dibuat khusus dan menelepon Lin Jianfeng. Semenit kemudian, pria itu menutup telepon dan berkata, "Tolong tunggu sebentar, Kapten Lin akan segera datang." Setelah menunggu beberapa menit, Lin Jianfeng berlari. "Kakak Harvey, cepat dan ikuti aku." Pria itu segera mengangkat barisan dan membiarkan Harvey masuk. "Jianfeng, apa yang terjadi?" Petik 2. Harvey bertanya sambil berjalan ke depan. Lin Jianfeng mengerutkan kening dan berkata, "Kubu Korps Tentara Bayaran Harimau Indochina di Aurus Hills ada di Villa No. 11 Haoju Tianxia. Mereka mengambil Profesor Wang sebagai sandera ketika mereka mengetahui bahwa Istana Jiwa Naga kita mengirim orang untuk mengepung dan menekan mereka. Bersembunyi di villa tidak akan keluar. Apalagi, orang-orang ini memiliki banyak senjata api dan bahkan banyak bahan peledak, cukup untuk meruntuhkan segalanya dalam radius 200 meter ke tanah. Mereka mengatakan bahwa jika kita tidak membiarkan mereka pergi, mereka hanya akan meledakkan bom dan mati bersama Profesor Wang. Baru saja kami mengirim beberapa kelompok orang untuk menyelamatkan orang, tetapi mereka semua terbunuh." "Benar saja, sekelompok orang putus asa." Harvey. Sun menyipitkan matanya, dan kemudian memberitahu Lin Jianfeng tentang sniping tadi. Setelah mendengarkan kata-kata Harvey, Lin Jianfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kagum, "Saudara Yor, kamu penembak Jitu No. 1 di Korps Tentara Bayaran Harimau Indochina, dan membunuhnya." Adikku sangat terkesan dengan semua kekagumannya. Tidak heran Jingzu mengatakan bahwa jika ada masalah, dia bisa datang kepada Anda, dan dijamin tidak akan ada masalah. Petik 2. Anak ini ingin menipuku lagi. Harvey. Sun menggelengkan kepalanya dengan geli. Setelah mengobrol, Harvey dan Lin Jianfeng dengan cepat datang ke tempat yang berjarak 200 meter dari Villa No. 11. Saya melihat bahwa seluruh villa dikelilingi oleh air pada saat ini. Semua anggota naga Istana Jiwa semua memegang senjata dan menatap villa dengan waspada. Ada radar, detektor, pemindai, dan instrumen lain di sekitarnya. Ada 2 orang yang berdiri lebih dari 100 meter dari pintu masuk utama villa. Tinggi, konfusianisme, dan kuat, dengan 1 inci papan, mengenakan seragam hijau tua dan lencana naga emas 5 cakar, dia mengesankan. Di sebelahnya adalah seorang pria mengenakan jubah gosip putih dan hitam, tinggi dan lurus, dengan janggut panjang, seorang pria parubaya dengan wajah merah. Pria parubaya ini tertahan, matanya berbinar, dan dia berdiri melawan angin. Jubahnya bergerak ringan, seperti seorang ahli di luar dunia. Ketika Harvey dan Lin Jianfeng datang, yang kokoh pria dan wanita itu pria parubaya itu berbalik dan melihat. "Zhang Tua, Tuan Li, ini adalah dukungan yang saya undang, namanya Harvey." Lin Jianfeng memperkenalkannya sambil tersenyum, dan kemudian memperkenalkan Harvey, "Saudara Yor, ini Zhang Xuan, Kapten Divisi ke-8 Kuil Jiwa Naga, dan ini Li Daoran, Wakil Kepala Faksi Sangqing yang kami diundang untuk mendukung belum lama ini." Petik 2. Harvey mengangguk, "Kapten Zhang, pemimpin Sekte Li, halo." Petik 2. "Halo." Petik 2. Zhang Xuan menjawab. Li Daoran memandang Harvey dan mengabaikannya. Baru saja Lin Jianfeng mengatakan bahwa dia telah meminta dukungan, dia pikir dia adalah seorang ahli, tetapi tiba-tiba, seorang pria muda datang. Harvey secara alami melihat penghinaan Li Daoran padanya. Namun, dia terlalu malas untuk menghadapinya. Orang-orang di Sekte Seni Bela Diri kuno ini semua mata di atas, dan mereka tidak peduli dengan siapapun.
Dia datang ke sini kali ini hanya untuk membantu sekelompok Lin Jianfeng, dan dia tidak ingin bersaing dengan siapapun di masa lalu. Terlebih lagi, kultivasi lidaoran ini hanya pada tahap akhir bawaan, jadi tidak sebanding dengan pesaingnya. Zhang Tua, bagaimana situasinya sekarang? Petik 2. Lin Jianfeng bertanya. Situasinya tidak optimis. Petik 2. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, mereka masih mengatakan itu, biarkan mereka pergi atau mati bersama. Petik 2. Sudahkah kamu tahu berapa banyak orang di dalam? Lin Jianfeng bertanya lagi. Saya tidak tahu, tapi setidaknya ada tidak kurang dari 50 orang, kata Zhang Xuan. Ini akan sulit. Petik 2. Lin Jianfeng mengerutkan kening, jika mereka menyerang, mereka pasti akan meledakkan bomnya. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan Profesor Wang, tetapi orang-orang kita juga akan terbunuh. Sangat malu, dengan saya, Li Daoran, tentara bayaran itu hanya menunggu untuk mati. Petik 2. Li Daoran membelai janggutnya yang panjang dan berkata dengan bangga, kalian tunggu sebentar, aku akan kembali ketika aku pergi, dan aku akan berhasil menyelamatkan Profesor Wang, setelah. Berbicara, Li Daoran siap untuk pergi. Tunggu, Tuan Li. Zhang Xuan dengan cepat menghentikan Li Daoran. Apa lagi? Petik 2. Li Daoran berhenti. Tuan Li, kami belum mengetahui jumlah musuh sekarang, dan mereka memiliki banyak senjata panas. Jika Anda menerobos seperti ini, saya khawatir itu akan sangat berbahaya, kata Zhang Xuan. Ya, Tuan Li, mari kita tunggu. Petik 2. Lin Jianfeng juga menjawab dengan sopan. Bagaimanapun, Li Daoran adalah wakil kepala faksi Sangqing, dan mereka harus diperlakukan dengan hormat ketika mereka mengundang dukungan. Jika aku tidak pergi ke neraka, siapa yang akan pergi ke neraka? Petik 2. Li Daoran mengelus jenggotnya yang panjang dan tampak benar dan menakjubkan, jika aku dapat mengorbankan hidupku untuk negara, itu dapat dianggap sebagai kejujuran faksi Sangqingku. Terlebih lagi, dengan kekuatanku, para tentara bayaran itu tidak bisa melakukan apapun padaku, dan tidak sulit untuk menyelamatkan Profesor Wang. Melihat Li Daoran berbicara dengan cara tertentu, Harvey merasa sedikit geli. Orang ini tidak pernah berurusan dengan tentara bayaran itu, dan tidak tahu keganasan para penjahat itu. Mungkin dalam pertarungan head-to-head, tentara bayaran yang gennya telah dimodifikasi mungkin bukan lawan Li Daoran, tetapi jika orang lain melompat dengan bahan peledak yang diikatkan ke tubuh mereka, Li Daoran tidak akan bisa melarikan diri sepenuhnya. Lin Jianfeng merenung sejenak dan berkata, Tuan Li, jika Anda harus masuk, sebaiknya Anda bergabung dengan saudara saya Sun. Jika Anda berdua bergabung, maka peluang untuk menyelamatkan Profesor Wang akan lebih besar lagi. Petik 2. Bergabung dengannya. Petik 2. Li Daoran menyipitkan mata pada Harvey dan mencibir, peran apa yang bisa dimainkan bocah berambut. Jika dia masuk bersamaku, dia pasti akan menjadi beban bagiku. Pada saat itu, haruskah saya menyelamatkan Profesor Wang atau menyelamatkannya? Mendengar ini, Lin Jianfeng sedikit tidak senang, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya, Tuan Li, pemburu saudaraku masih sangat kuat. Tadi malam, dia sendiri yang membunuh 6 tentara bayaran macan Indochina, dan baru saja membunuh seorang penembak jitu. Jika ada kakak Harvey yang mau bekerja sama dengan Tuan Li. Petik 2. Oke, Kapten Lin, jangan besarkan anak ini. Li Daoran menyela kata-kata Lin Jianfeng dan terkekeh, mungkin anak ini memiliki kekuatan, tetapi sekarang dia tidak menghadapi beberapa tentara bayaran, mungkin lusinan, bahkan mungkin 100. Saya telah berlatih seni bela diri sejak saya berusia 8 tahun, dan saya telah berlatih seni bela diri selama 35 tahun ini, meskipun demikian, saya tidak sepenuhnya yakin untuk menyelamatkan Profesor Wang. Adapun anak ini, berapa umurnya? Bahkan jika saya mulai berlatih seni bela diri di dalam rahim ibu saya, itu baru lebih dari 20 tahun, yang jauh dari saya. Jadi, Kapten Lin, dengarkan nasihatku, jangan biarkan anak ini mengikutiku dan mati. Petik 2. Bab 291. Bab 291, ada 2 hit. Zhang Xuan juga berkata, Lin Tua, mungkin Tuan Harvey memiliki kekuatan, tetapi, seperti yang dikatakan Tuan Li, kami tidak tahu apa-apa tentang situasi di villa, dan itu pasti sangat berbahaya. Jika Tuan Harvey mengikuti Tuan Li masuk, saya khawatir waktu tidak hanya akan membantu jika Anda tidak sibuk, Anda mungkin akan dibunuh oleh tentara bayaran itu. Jadi, biarkan Tuan Li yang memimpin, dan ketika Tuan Li berhasil dan situasinya membaik, Tuan Li Harvey akan mengikuti kita untuk menyerang. Petik 2. Dia awalnya ingin Harvey langsung menyerang. Dia pergi, tetapi karena wajah Lin Jianfeng, sulit untuk mengatakan itu. Ketika Lin Jianfeng mendengar ini, dia langsung kesal, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak dapat menemukan saudara saya dan akan menjadi beban? Biarkan saya memberitahu Anda, bahkan dia yang dulu meremehkan seluruh provinsi Nanyu. Harvey baru saja selesai berbicara, hanya menggelengkan kepalanya padanya. Lao Lin, apa yang ingin kamu katakan? Apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Zhang Xuan tampak bingung. Bukan apa-apa. Petik 2. Lin Jianfeng menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan menggelengkan kepalanya. Karena saudara York tidak mengizinkannya mengatakannya, dia tidak ingin menjelaskan lagi. Bagaimanapun, keduanya menjelaskan bahwa mereka tidak percaya pada Brother York. Pada saat ini, suara kasar datang dari villa. Kalian di Istana Jiwa Naga, dengarkan aku akan memberimu 10 menit untuk memikirkannya. Jika kamu tidak melepaskan kami, maka kami akan meledakkan bomnya.
Mendengar kata-kata ini, Lin Jianfeng dan Zhang ekspresi Suan berubah semua tenggelam. 10 menit. Tinggal 10 menit lagi. Mereka percaya bahwa jika mereka tidak memberikan jawaban setelah 10 menit, para penjahat akan benar-benar meledakkan bom. Zhang Xuan mengambil walkie-talkie dan berkata, semuanya dengarkan, cepat kembali dan evakuasi 100 meter, kamu harus cepat. Perintah diberikan. Saya melihat anggota kuil jiwa naga yang dikelilingi oleh villa perlahan mundur, dan segera mundur 100 meter lagi. Kapten Zhang, Kapten Lin, tidak ada waktu sekarang, orang tua ini akan masuk dan menyelamatkan Profesor Wang. Setelah saya menyelamatkan Profesor Wang, Anda akan membawa orang untuk menyerang dan membunuh mereka lagi, Li Daoran berkata dengan sungguh-sungguh. Zhang Xuan berpikir sejenak dan berkata, Tuan Li, jika Anda berhasil menyelamatkan Profesor Wang, kami akan memberitahu pejabat tingkat tinggi dan ingat bahwa Anda telah memberikan kontribusi besar bagi faksi King tertinggi. Melakukan sesuatu untuk negara sebelum mati dianggap sebagai kematian yang sah. Li Daoran melambaikan tangannya, orang tua, pergi. Tunggu. Harvey, yang tidak mengeluarkan suara, menghentikan Li Daoran. Wah, apalagi yang harus kamu lakukan? Petik 2. Li Daoran berbalik, sangat tidak puas. Harvey Su berkata, Tuan Li, Anda bisa masuk jika Anda mau. Namun, saya harap Anda bisa lebih berhati-hati, Tuan Li, dan jangan memaksanya. Orang-orang itu adalah sekelompok gangster, dan mereka memiliki sudah mengesampingkan hidup dan mati mereka. Mungkin ada bahan peledak terikat pada mereka. Oleh karena itu, jika ada yang tidak beres, Anda harus segera mengungsi. Petik 2. Hahaha. Petik 2. Li Daoran tertawa dan berkata, wah, bagaimana jika mereka memiliki bahan peledak diikat ke tubuh mereka? Itu pasti akan membunuh mereka sebelum mereka meledakkan bahan peledak. Wah, jika kamu takut, cepat pergi, ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Petik 2. Setelah berbicara, Li Daoran bergegas menuju gerbang villa tanpa melihat kembali. Setelah beberapa saat, Li Daoran bergegas ke villa. Melihat adegan ini, Harvey tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Bahkan jika orang ini ingin masuk, dia tidak bisa masuk melalui gerbang, apakah dia benar-benar berpikir orang-orang di dalamnya sudah mati? Ah! Pada saat ini, ada semburan jeritan melengking dan pukulan tumpul dari villa. Sepertinya harus ada pertempuran sengit yang terjadi. Sepertinya Tuan Li sudah berurusan dengan orang-orang itu. Mendengarkan jeritan, orang-orang itu seharusnya bukan lawan Tuan Li. Saya berharap Tuan Li akan berhasil menyelamatkan Profesor Wang tidak lama lagi. Petik 2. Zhang Xuan tersenyum setelah mengucapkan sepatah kata, dia melirik Harvey dan berkata, Tuan Harvey, silakan melakukan perjalanan, sepertinya Anda tidak perlu mengambil tindakan. Petik 2. Harvey tidak banyak bicara. Menurutnya, Li Daoran juga seorang seniman bela diri di tahap akhir bawaan, dan tidak jarang dapat membunuh beberapa tentara bayaran. Intinya, sulit untuk mengatakan apakah Li Daoran bisa diselamatkan atau tidak. Hanya beberapa menit berlalu. Ledakan. Terdengar ledakan dari dalam. Segera setelah itu, setelah teriakan membunuh babi, villa kembali sunyi. Kenapa tidak ada suara? Petik 2. Zhang Xuan tampak bingung, mungkinkah tentara bayaran itu terbunuh? Tuan Li berhasil. Haha, Tuan Li memang wakil kepala faksi Sangqing, dia sangat kuat. Sepertinya, adalah hal yang benar untuk mengundang Tuan Li. Dia menepuk bahu Lin Jianfeng dan berkata sambil tersenyum, Lao Lin, jangan salahkan aku karena mengambil kreditmu kali ini. Lin Jianfeng mendengus dingin, selama Profesor Wang bisa diselamatkan, saya tidak peduli dengan pujian itu. Petik 2. Tetapi pada saat ini, suara lain datang dari villa. Dengarkan bajingan istana jiwa naga, jangan mencoba menyelamatkan orang tua yang kamu kirim telah ditangkap oleh kami. Melihat orang tua ini memiliki beberapa keterampilan, identitasnya seharusnya tidak sederhana. Jika kamu ingin orang tua ini untuk tinggal bersama Profesor Wang, lakukan saja seperti yang kami minta. Masih ada 3 menit lagi, dan tidak ada banyak waktu untukmu. Jika kamu masih tidak memberikan jawaban, kami akan membiarkan orang tua ini dan Profesor Wang dimakamkan bersama kami, hahaha. Petik 2. Hancur. Wajah Zhang Xuan sangat berubah, mengapa Tuan Li ditangkap? Petik 2. Harvey menghela nafas dan berkata, aku menyuruhnya untuk berhati-hati, tapi dia tidak mendengarkan. Dia tidak. Itu sudah cukup, dia bahkan bergegas masuk langsung dari gerbang, apakah dia benar-benar berpikir dia adalah seorang Superman? Petik 2. Zhang Xuan kesal pada awalnya, tetapi sekarang dia mendengar kata-kata Harvey, dia bahkan lebih kesal. Dia memandang Harvey dengan tidak senang, Tuan Harvey, dengarkan Anda, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan Profesor Wang dan Tuan Li? Petik 2. Saya tidak tahu apakah itu bisa diselamatkan. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, namun, saya bisa mencobanya. Zhang Xuan melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, bahkan Tuan Li telah ditangkap, apa gunanya Anda masuk? Petik 2. Zhang Tua, tidak ada yang lebih baik dari itu. Cara untuk melakukan ini sekarang. Sekarang, biarkan aku mencoba menemukan saudaraku, kata Lin Jianfeng. Terserah. Zhang Xuan berbalik, Tuan Harvey, jika Anda mati saat itu, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Petik 2. Jangan khawatir, Anda tidak bisa mati. Petik 2. Harvey menjawab sambil tersenyum, lalu menggerakkan tubuhnya dan berlari menuju pintu belakang villa. Saudara York, tunggu aku. Lin Jianfeng dengan cepat mengikuti. Hehe, dia berlari cukup cepat.
Seharusnya berguna untuk melarikan diri nanti. Petik 2. Zhang Xuan mencibir, memikirkannya, dan mengikuti. Segera, Harvey datang ke pintu belakang villa. Pintu belakang villa dikelilingi oleh halaman dinding setinggi 4 atau 5 meter, dan pintu belakang tertutup rapat. Harvey hanya berlari sedikit, melompati halaman tembok, dan memasuki halaman. Pada saat ini, Zhang Xuan, yang datang, sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini. Yo, anak ini memiliki 2 pukulan. Petik 2. Zhang Tua, lihat saja, jika saya menemukan saudara laki-laki saya, Profesor Wang dan Tuan Li. Pasti akan bisa melakukannya. Kami berhasil diselamatkan. Kata Lin Jianfeng dengan percaya diri. Benarkah? Petik 2. Zhang Xuan mencibir, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Petik 2. Bab 292. Bab 292, kematian akan datang. Saat ini, di halaman villa. Seorang tentara bayaran yang agung tergeletak di bawah kaki Harvey, darah menetes ke seluruh lantai, menodai halaman menjadi merah. Dan tenggorokan keempat tentara bayaran ini dipotong terbuka. Oleh karena itu, saat Harvey melompat ke halaman barusan, dia ditemukan oleh 4 tentara bayaran yang menjaga pintu belakang. Namun, agar tidak membiarkan 4 tentara bayaran meminta bantuan dan menarik perhatian orang lain di villa, Harvey membunuh keempat orang ini dengan 1 pedang. Setelah membunuh 4 tentara bayaran, Harvey tidak ragu-ragu, bergegas dan melompat ke pohon besar yang ditanam di halaman belakang. Harvey berjongkok di pohon, melirik kasar, dan melihat 4 sosok bersembunyi di balik dinding di kamar di lantai 2 dekat balkon, dengan senjata di tangan mereka, granat tergantung di pinggang mereka, dan diikat ke tubuh mereka dinamit. Hai. Petik 2. Harvey menarik napas dalam-dalam. Orang-orang ini benar-benar tidak takut mati, setiap orang memiliki bahan peledak yang terikat pada mereka. Tampaknya kelompok putus asa ini sudah berencana untuk keluar kapan saja. Harvey membalik pergelangan tangannya, dan belati emas di tangannya memancarkan cahaya dingin di bawah sinar matahari, dan niat membunuh melonjak. Dia tidak ragu lagi, tetapi membanting kakinya dan melompat langsung ke balkon seperti monyet, dan mendarat tanpa suara. Zhang Xuan dan Lin Jianfeng, yang berada jauh dari villa, melihat pemandangan ini, dan mereka berdua mengangkat hati. Meskipun Harvey sudah memasuki villa, bahaya baru saja benar-benar dimulai. Bahkan Lin Jianfeng, yang tidak bisa lagi dipercaya oleh pihak lain, sedikit khawatir saat ini. Tapi detik berikutnya, yang mengejutkan mereka berdua, Harvey memasuki ruangan dengan angkuh. Apakah dia gila? Petik 2. Zhang Xuan berteriak, wajahnya pucat, saya pikir anak ini cukup profesional sekarang, mengapa dia begitu bodoh sekarang? Bahkan jika dia ingin masuk, tidak bisakah dia masuk dengan tenang? Petik 2. Lin Jianfeng juga tersenyum canggung, sedikit bingung tentang apa yang dimaksud Erlene. Pada saat ini, saat Harvey memasuki ruangan, 4 tentara bayaran yang bersembunyi di balik tembok tetap pada saat yang sama, dan tampak sedikit tidak responsif, mengapa tiba-tiba ada 1 orang lagi. Juga, bagaimana orang ini muncul? Siapa? Petik 2. Seorang tentara bayaran bertanya dengan dingin. Harvey tidak menjawab, jari-jari kakinya terbanting ke tanah, tubuhnya seperti panah terbang, dan tiba-tiba menyapu ke arah 4 tentara bayaran. Keempat tentara bayaran tidak bereaksi sama sekali, dan pada saat mereka akan menembak, sudah terlambat. Desir. Cahaya keemasan melintas. Detik berikutnya. Keempat tentara bayaran hanya merasakan sakit yang menusuk di tenggorokan mereka. Memem. Petik 2. Keempat tentara bayaran menutupi tenggorokan mereka, darah mengalir, dan ingin meminta bantuan, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Mereka hanya merasa kedinginan di sekujur tubuh, tenaga mereka terkuras, dan mereka bahkan tidak bisa meledakkan bahan peledak. Mereka benar-benar tidak dapat memahami bahwa mereka dan orang lain telah dimodifikasi secara genetik, dan respons serta sensitivitas tubuh telah meningkat 20 kali lipat, tetapi mengapa mereka tidak dapat lolos dari pedang anak ini? Apakah anak ini dewa kematian? Terutama ketika mereka melihat senyum di mulut Harvey saat ini, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Jika memang ada iblis di dunia ini, maka senyum iblis harus seperti ini. Segera, keempat tentara bayaran itu jatuh langsung ke tanah, berkedut beberapa kali, dan mati total. Namun, tepat ketika Harvey berbalik, sebuah suara datang dari luar pintu kamar. Maldo, bagaimana halaman belakang? Petik 2. Suara itu jatuh. Ketika tentara bayaran muncul di pintu, Harvey melemparkan pedang pendek emas di tangannya. Engah. Belati emas langsung menembus dahinya. Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan jatuh ke tanah, tidak bisa mengistirahatkan matanya. Dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya sampai dia mati. Harvey berjalan mendekat, membungkuk dan mengeluarkan belati emas, lalu diam-diam keluar dari ruangan. Dia melirik lobi di lantai pertama. Saya melihat aula itu berantakan, tampaknya telah mengalami beberapa perkelahian. Di tanah, darah mengalir, dan ada mayat tergeletak di sana, termasuk tentara bayaran dari Korps Tentara Bayaran Harimau Indochina, serta orang-orang dari kuil jiwa naga. Selain itu, semua tentara bayaran dengan kulit gelap, mengenakan rompi, dan perawakan yang kuat, memegang mikrocong di tangan mereka dan diikat dengan bahan peledak, menjaga semua sudut aula, dan ada lebih dari 40 orang. Ada juga beberapa bom waktu yang dipasang di berbagai sudut ruang tamu. Di sofa di tengah aula duduk seorang pria kulit hitam kekar.
Pria kulit hitam yang kuat itu mengenakan rompi hitam, dengan otot-otot rentang, kalung emas besar di lehernya, bahan peledak diikat ke tubuhnya, dan bekas luka panjang di wajahnya, tampak garang. Di bawah situasi tegang seperti itu, pria kulit hitam yang kuat ini masih mencicipi segelas anggur merah dengan ekspresi santai di wajahnya. Tampaknya orang ini harus menjadi pemimpin. Di sofa seberang, duduk seorang lelaki tua kurus berambut abu-abu dengan jas lab putih. Seharusnya Profesor Wang di mulut Lin Jianfeng. Adapun Li Daoran, tangan dan kakinya telah diikat pada saat ini, wajahnya berlumuran darah, kulitnya terbuka, rambut dan janggutnya hangus, dia terlihat sangat malu, dan dia tidak lagi memiliki sikap ahli. Sebelum, beberapa tentara bayaran memegang senjata dan menunjuk ke Li Daoran. Bahkan jika Li Daoran diikat, tentara bayaran ini tahu bahwa orang ini masih merupakan ancaman. Melihat adegan ini, Harvey juga tahu bahwa tidak mungkin menyelamatkan mereka berdua secara diam-diam. Jika itu masalahnya, itu hanya bagian depan. Jadi Harvey melangkah maju dan berjalan menuju tangga. Siapa? Petik 2. Langkah kaki datang ke aula. Pria kulit hitam yang kuat tiba-tiba bangkit dan berbalik untuk melihat tangga. Tentara bayaran lainnya juga melihat ke atas, dan mikrocong di tangannya menunjuk ke Harvey. Ketika mereka melihat Harvey, semua orang di aula tercengang. Li Daoran, khususnya, merasa linglung. Bagaimana anak ini bisa masuk? Harvey tampaknya muncul dari udara tipis, dan itu tampak sangat tiba-tiba, tentara bayaran itu bahkan lebih ngeri, dan pikiran mereka penuh dengan keraguan. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa masuk? Kenapa tidak ada yang memperhatikan dia masuk? Pria kulit hitam yang kuat itu mengerutkan kening dan menatap Harvey. Sebagai pemimpin, dia tidak bisa lebih jelas tentang kewaspadaan halaman belakang. Halaman belakang menjaga 9 bawahan elitnya, dan semuanya telah dimodifikasi secara genetik. Terus terang, bahkan puluhan orang dari Istana Jiwa Naga tidak ingin masuk dengan mudah. Tapi mengapa anak ini menerobos masuk, dan dia bahkan tidak mendengar teriakan minta tolong bawahannya? Mungkinkah 9 bawahan elitnya dibunuh secara diam-diam oleh anak ini? Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat ini, Harvey berjalan ke bawah selangkah demi selangkah, menghadapi puluhan senjata, matanya masih sangat tenang, tanpa gelombang sedikit pun, melihat tentara bayaran ini seperti melihat sekelompok orang mati. Semakin tenang Harvey berperilaku, semakin gelisah pria kulit hitam yang kuat itu. Menghadapi begitu banyak orang, diarahkan oleh begitu banyak senjata, dan memiliki begitu banyak bahan peledak, anak ini tidak tergerak, dan tidak ada sedikit pun ketakutan di wajahnya. Pria kulit hitam yang kuat menelan tenggorokannya, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dalam bahasa Senzu yang fasih, saya benar-benar tidak menyangka bahwa selain 8 Master Aula dan Master Ranah Master di Aula Jiwa Naga, ada orang seperti kamu. Petik 2. Bab 293. Bab 293, Tuan yang tak tertandingi. Harvey hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, maaf, aku bukan dari kuil Jiwa Naga. Petik 2. Tidak heran mengapa aku tidak melihatmu di kuil Jiwa Naga. Pria kulit hitam kuat itu menyipitkan matanya. Dan berkata, karena tidak, maka kamu adalah pendukung yang diundang oleh Istana Jiwa Naga. Petik 2. Benar. Petik 2. Harvey tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan menuju pria kulit hitam yang kuat. Berhenti, jangan mendekat pria. Kulit hitam kuat itu berteriak, mengeluarkan pistol langsung dari pinggangnya, dan mengarahkannya ke Harvey. Entah bagaimana, bahkan jika Harvey sendirian, dia masih merasakan bahaya. Ini adalah indera penciuman yang tajam yang dikembangkan dengan bertarung di medan perang selama bertahun-tahun. Oke, aku tidak mendekat. Petik 2. Harvey tersenyum dan tidak melangkah lebih jauh. Pada saat ini, Li Daoran di sofa berteriak dengan kesal, wah, apakah kepalamu terjepit di pintu, beraninya kamu lari dan mati sendirian? Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan lelaki tua itu ditanam? Aku mengingatkanmu untuk berhati-hati, tetapi kamu tidak mendengarkan. Siapa yang harus disalahkan karena tertangkap? Petik 2. Harvey memandang Li Daoran dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin hidup, diamlah. Petik 2. Kamu. Petik 2. Li Daoran mendengus, aku terlalu malas untuk peduli padamu, tunggu saja mati. Harvey mengabaikan Li Daoran, tetapi memandang pria kulit hitam yang kuat, dan berkata dengan ringan, Bung, aku pikir kita bisa membicarakannya. Petik 2. Wah, kamu sangat polos, kamu benar-benar ingin berbicara dengan kelompok gangster pembunuh ini. Petik 2. Li Daoran berkata tiba-tiba. Saya pikir orang tua ini agak berisik dan akan menghalangi pembicaraan kita. Kata Harvey kepada pria kulit hitam yang kuat. Pria kulit hitam yang kuat itu mengedipkan mata pada salah satu bawahannya. Orang tua, tutup mulut. Bawahan itu memarahi dan menghancurkan dahi Li Daoran dengan gagang senjatanya. Aduh. Li Daoran menjerit, berdarah dari dahinya, dan tidak berani berbicara lagi. Namun, dia masih memandang Harvey dengan jijik. Bahkan seorang master seperti dirinya tidak dapat menyelamatkan Profesor Wang, dan anak ini bahkan lebih mustahil. Pria kulit hitam yang kuat memandang Harvey dan bertanya, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Petik 2. Harvey tersenyum sedikit dan berkata, Bung, sebenarnya, saya tidak memiliki dendam hidup dan mati dengan Anda. Korps Tentara Bayaran Harimau Indochina, jadi saya tidak bisa disalahkan. Anda jahat. Juga, meskipun Anda telah mengesampingkan hidup dan mati Anda tidak benar-benar ingin mati sia-sia, kan? Anda telah mendapatkan begitu banyak uang, dan Anda tidak punya waktu untuk menikmatinya.
Tidakkah sayang untuk mati seperti ini? Jadi, selama Anda bisa membiarkan saya membawa Profesor Wang, omong-omong, biarkan saya mengambil orang tua ini juga, dan aku akan membiarkan orang-orang di Istana Jiwa Naga membiarkanmu pergi, bagaimana? Petik 2. Wah, kamu pikir aku berumur 3 tahun? Seorang anak, pria. Kulit hitam yang kuat berkata dengan dingin, jika aku memberimu seseorang, maka kita bahkan tidak akan memiliki sandera terakhir. Apakah Anda pikir orang-orang di Istana Jiwa Naga akan membiarkan kita pergi? Petik 2. Harvey mengangkat bahu. Berkata, Bung, jika saya membiarkan orang-orang di Istana Jiwa Naga membiarkan Anda pergi, maka setelah Anda melarikan diri, apakah Anda benar-benar akan membiarkan Profesor Wang dan orang tua itu pergi? Petik 2. Lagi pula, dia ingin memastikan bahwa saat membunuh tentara bayaran ini, Profesor Wang tidak akan terbunuh. Adapun Lidaoran berpura-pura menjadi pelaku, apakah hidup atau mati terserah takdir. Mata pria kuat hitam itu berkedip dan menjawab, tentu saja selama Istana Jiwa Naga bisa membiarkan kita pergi, kami berjanji untuk membebaskan para sandera. Kami harimau Indosinian sangat dapat dipercaya di dunia gelap barat. Hei! Petik 2. Harvey menghela nafas, Bung, apakah kamu percaya apa yang kamu katakan? Petik 2. Karena kamu tidak percaya, mengapa kita berbicara begitu banyak? Mata. Pria kulit hitam yang kuat membeku, dan dia tidak ragu lagi dia melambaikan tangannya, bunuh dia. Namun, pada saat suara pria kulit hitam yang kuat itu jatuh, paksaan yang menakutkan langsung terpancar dari Harvey. Itu adalah semacam paksaan yang hanya bisa dialami dengan berjalan keluar dari lautan mayat dan darah yang tak berujung, seperti iblis haus darah yang telah keluar dari neraka. Saat paksaan ini menyebar, tentara bayaran itu gemetar dan berhenti sejenak. Turun! Harvey berteriak keras. Teriakan keras ini membuat Lidaoran berguling dari sofa dengan ketakutan. Profesor Wang sangat ketakutan sehingga dia buru-buru jatuh ke tanah. Suaranya belum jatuh. Bang bang bang. Suara tembakannya keras. Set jarum perak juga menebas langit pada saat ini, dan ditembakkan dengan niat membunuh yang ganas dan tak tertandingi. Setelah hanya beberapa detik, tembakan berhenti. Tanaman pot, vas, furnitur, dan mural di dinding semuanya hancur berkeping-keping. Pria kulit hitam yang kuat tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat di mana Harvey berada. Menurutnya, Harvey pasti tidak akan bisa bertahan di bawah putaran penembakan itu sekarang. Lidaoran, yang terbaring di tanah, juga menghela nafas dalam-dalam. Mati-mati, menghadapi begitu banyak senjata, anak ini pasti mati. Ketika Harvey meledak dengan momentum yang menakutkan tadi, dia tertegun sejenak, bertanya-tanya apakah dia salah memahami anak ini. Meskipun anak ini masih muda, dia sebenarnya adalah master yang tiada taranya. Tapi sekarang, dia merasa dia salah. Anak ini bukan master, dia idiot sama sekali. Tak lama kemudian, asap menghilang. Ketika pria kulit hitam yang kuat dan Lidaoran saling memandang pada saat yang sama, mereka berdua langsung tercengang. Tidak ada tubuh Harvey di sana sama sekali. Bagaimana dengan orang? Mengapa orang tiba-tiba menghilang? Terlebih lagi, yang lebih menakutkan mereka berdua adalah bahwa lebih dari 20 tentara bayaran dengan senjata semuanya jatuh ke tanah pada saat ini, dan setiap orang memiliki jarum perak yang dimasukkan di antara alis mereka, dan mereka tidak bisa mengistirahatkan mata mereka. Bung, apa kau mencariku? Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar seperti berasal dari neraka Jiuyu. Segera setelah itu, pria kulit hitam yang kuat itu tiba-tiba merasakan hawa dingin dari belakang lehernya, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar. Anak itu ada di belakangmu. Kapan dia pergi di belakangnya? Mungkinkah anak ini pergi di belakangnya setelah menghindari peluru dan menembak lebih dari 20 tentara bayaran dengan jarum perak? Bagaimana ini mungkin? Apakah dia hantu? Bagaimana seseorang bisa mencapai begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Lidaoran juga bodoh, dan terus menggumamkan kata, tidak mungkin, di mulutnya. Namun, bahkan jika dia tidak percaya, dia harus percaya sekarang. Kenyataannya tepat di depan Anda. Anak ini, yang selalu dipandang rendah, dan dicemooh, melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dia pikirkan. Menguasai. Anak ini benar-benar master. Entah tidak bergerak, dan ketika Anda bergerak, itu seperti guntur, dan langsung menangkap pemimpin pihak lain. Sama seperti para jenderal yang bertempur di medan perang di zaman kuno, mengambil kepala seorang jenderal musuh dari jarak ribuan mil seperti harta karun. Dia berbaring di tanah dan menatap kosong ke arah Harvey, matanya penuh kejutan, kekaguman, pemujaan, dan ketakutan. Untungnya, ahli ini memiliki temperamen yang baik, jika tidak, dengan ejekan dia barusan, saya khawatir saya tidak tahu berapa kali dia mati. Terlebih lagi, jika tren ini berlanjut, saya dan Profesor Wang dapat diselamatkan pria kulit hitam untuk dikatakan, bicarakan itu. Petik 2. Yang kuat mengangkat tangannya, menelan tenggorokannya, dan berkata sambil tertawa, adik laki-laki, jika Anda memiliki sesuatu lakukan dengan cepat, atau aku akan membunuhmu sekarang. Bab 294. Bab 294, mati bersama. Teriakan mengejutkan ini membuat pria kulit hitam yang kuat dan tentara bayaran lainnya gemetar di hati. Namun, setelah ketakutan singkat, 20 atau lebih tentara bayaran yang tersisa mendapatkan kembali ketenangan mereka dan menunjuk Harvey dengan Wei Hong. Kali ini, mereka tidak berani ceroboh. Pemuda di depan mereka membuat mereka benar-benar merasa takut.
Membunuh lebih dari 20 mitra mereka dalam sekejap, dan menyandera pemimpin mereka, keterampilan seperti itu benar-benar menakutkan. Bahkan penguasa dunia gelap di barat mungkin tidak lebih dari ini. Pria kulit hitam kuat itu memiliki wajah muram dan mendesis, adik laki-laki, apakah kamu benar-benar akan bertarung dengan kami sampai akhir? Jika demikian, masalah besarnya adalah kita akan binasa bersama. Menurut Harvey, jika Anda ingin menaklukkan gangster ini, Anda harus lebih kejam dari gangster ini, dan tidak takut mati benar saja. Teriakan keras Harvey benar-benar membuat takut pria kulit hitam yang kuat dan 20 atau lebih tentara bayaran lainnya. Pria kulit hitam yang kuat tidak menyangka bahwa pemuda dari Shenzhou ini akan begitu mendominasi dan berani. Namun, Li Daoran ketakutan, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun ketika dia masuk, dia mengatakan bahwa dia akan mati untuk negara, tetapi saat ini, dia takut. Lagi pula, tidak mudah untuk mengkultivasi diri sendiri, dan tidak ada gunanya jika Anda mati seperti ini. Pada saat ini, seluruh aula jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Keringat dingin muncul di dahi pria kulit hitam yang kuat itu. Dia menarik napas dalam-dalam, tersenyum, dan berkata, adik laki-laki, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya pikir kita dapat berbicara lebih banyak. Petik 2. Mendengar ini, Harvey mencibir dalam hatinya. Benar saja, tebakannya benar. Bahkan gangster paling kejam pun akan takut saat menghadapi kematian. Harvey bertanya dengan dingin, apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Pria kulit hitam yang kuat itu menelan ludah dan berkata, adik laki-laki, saya Randolph, wakil kepala macan Indochina. Jika Anda bisa membiarkan saya pergi, jangan ikut campur. Masalah ini, setelah saya meninggalkan China, saya akan memberi Anda 500 juta dolar AS ke akun Anda. 500 juta dolar AS, itu adalah uang yang tidak dapat diperoleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Adik laki-laki itu sangat terampil. Jika Anda berani dan berpengetahuan, mengapa Anda harus bekerja untuk Istana Jiwa Naga? Bahkan jika Anda membantu Istana Jiwa Naga, hadiah apa yang akan diberikan Istana Jiwa Naga? Apakah itu akan memberi Anda begitu banyak uang? Jadi, adik, pikirkan baik-baik. Petik 2. Li Daoran panik ketika mendengar kata-kata Randolph. 500 juta dolar, godaan ini terlalu besar. Jika anak ini benar-benar setuju, maka dia akan benar-benar mati. Li Daoran terus berdoa dalam hatinya, tidak setuju, tidak setuju. Harvey menyipitkan matanya dan berkata, Tuan Randolph, tawaran Anda memang sangat menggiurkan. Hanya saja saya punya lebih banyak uang, dan ini benar-benar tidak akan menggoyahkan saya. Petik 2. Lega dan berkata dengan dingin, adik laki-laki, maka kamu harus memikirkannya. Saya adalah wakil kepala harimau Indochina. Begitu kamu membunuhku, kepala kami pasti akan membalas dendam padamu. Bunuh aku. Dan apakah itu bermanfaat untuk memprovokasi kelompok tentara bayaran? Saya harap Anda bisa berpikir jernih. Petik 2. Harvey tersenyum ringan, Tuan Randolph, Anda tidak bisa lembut, Anda keras, apakah Anda mengancam saya? Randolph tersenyum, Anda bisa mengerti itu. Petik 2. Adalah ancaman, siapapun yang mengancamku akan mati atau cacat. Petik 2. Harvey berkata ringan, dan kemudian meraung, semua orang meletakkan senjata untukku. Dengan raungan, Harvey menggunakan kekuatan dengan tangan kanannya. Dan belati emas memotong kulit Randolph di belakang lehernya secara langsung, dan darah mengalir keluar. Randolph mengerutkan kening, jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tahu bahwa Harvey benar-benar berani membunuh. Tampaknya kita hanya bisa melakukan apa yang dikatakan anak ini untuk saat ini, dan menunggu sampai kita menemukan kesempatan untuk membunuh anak ini dalam satu gerakan. Randolph menggertakkan giginya dan meraung, letakkan senjatamu, 20 atau lebih tentara bayaran itu ragu-ragu. Aku sudah menyuruhmu untuk meletakkan senjatamu, tidakkah kamu mendengarnya? Petik 2. Randolph langsung meledak marah ketika melihat bawahannya ragu-ragu. 20 atau lebih tentara bayaran tidak berani ragu lagi, mereka perlahan membungkuk, dan meletakkan mikrofon di tangan mereka di tanah. Namun, saat tentara bayaran ini diluruskan, tangan kanan Harvey yang memegang pedang tiba-tiba ditarik. Engah. Kolom injeksi darah dikeluarkan. Randolph tiba-tiba berubah menjadi mayat tanpa kepala dan jatuh ke tanah. Ah! Li Daoran berseru kaget. Meskipun dia juga membunuh banyak orang, saya sangat takut ketika saya melihat Harvey membunuh orang. Terlalu kejam. Ini hanya kejam. Wakil kepala. Bajingan. Bunuh dia. Dua lusin tentara bayaran meraung, siap membungkuk untuk mengambil pistol. Namun, Harvey sudah menyentuh tanah dengan kedua kakinya, berubah menjadi kilatan petir, dan melesat keluar. Suara mendesing. Detik berikutnya. Kepulan. Satu demi satu darah memercik, seperti bunga darah merah yang mekar di aula. Saat ini, Li Daoran tidak bisa lagi melihat sosok Harvey, dia hanya merasakan angin puyuh hitam, disertai kilatan cahaya keemasan di aula. Seperti tarian kematian. Kurang dari semenit. Saat ketika Harvey berhenti. Jatuhkan para tentara bayaran dengan leher tergorok jatuh ke tanah. Hanya ada satu tentara bayaran yang tersisa, yang gemetaran saat ini, menatap Harvey dengan wajah pucat. Dia bahkan tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Tetapi dalam waktu kurang dari 1 menit, teman-temannya semua jatuh. Ketakutan yang mendalam membuncah di hatiku. Adapun Li Daoran, dia benar-benar terpana pada saat ini. Dalam sekejap mata lagi, Randolph mati, dan begitu pula tentara bayaran. Anak ini sangat menakutkan, dia dilahirkan untuk berkelahi.
Ada ikan lain yang lolos dari jaring. Petik 2. Harvey mengangkat mulutnya, mengeluarkan beberapa tisu dari meja, menyeka bilahnya, dan berjalan menuju tentara bayaran. Tentara bayaran itu meraih timah bahan peledak yang diikatkan ke dadanya di satu tangan, dan sambil perlahan mundur, dia berteriak pada Harvey, "Jangan datang ke sini jika kamu datang lagi, aku akan mati bersamamu." Kamu tarik, aku ingin melihat, apakah kamu mati atau aku mati." Petik 2. Harvey tertawa, tidak berhenti, tetapi terus bergerak maju. Ketakutan yang kuat telah benar-benar menghancurkan kepercayaan tentara bayaran ini. "Jangan kemari, jangan kemari, jangan kemari ah." Tentara bayaran itu mengaum dengan panik, dan tangan kanannya tiba-tiba menarik talinya. Namun, saat dia menarik talinya, Harvey sudah menipunya, meraih pergelangan tangannya, dan melemparkannya ke lantai 2 seperti tembakan. Detik berikutnya. Ledakan. Tentara bayaran ini meledak tepat di atas lantai 2. Api berkobar ke langit, asap mengepul, dan tangga hancur. Jatuh pada. Saat ini, beberapa bom waktu yang ditempatkan di aula mulai membunyikan alarm. Ini akan meledak. "Li Daoran, cepat bawa Profesor Wang di punggungmu dan pergi," teriak Harvey. Ya. Li Daoran menjawab dengan cepat, melepaskan diri dari tali, dan bergegas untuk membawa Profesor Wang di punggungnya. Bab 295. Bab 295, yang benar. Pada saat yang sama, villa itu berjarak lebih dari 100 meter. Ledakan barusan mengejutkan Lin Jianfeng dan Zhang Xuan. "Saya khawatir sesuatu terjadi pada Tuan Harvey." Wajah Zhang Xuan sangat berubah, lalu dia mengambil walkie-talkie dan mulai memberi perintah. Semuanya, dengar pasukan dibagi menjadi 2 kelompok, mengepung dari depan dan belakang, dan menyerbu masuk untuk melawan musuh. 1 kelompok diterima. Kelompok kedua diterima. 3 kelompok diterima. Tanggapan dari setiap pemimpin kelompok datang ke walkie-talkie. "Tunggu, jangan main-main, kita masih tidak punya apa-apa di dalam. Jika kita terburu-buru seperti ini, bagaimana jika itu melibatkan saya mencari saudara laki-laki saya untuk menyelamatkan orang?" Petik 2. Meskipun Lin Jianfeng cemas dan khawatir, dia masih memiliki jejak alasan. Rasa nalar ini adalah kepercayaan yang ia cari dari pihak lain. Dia percaya bahwa Harvey akan baik-baik saja. Dia percaya bahwa Harvey dapat menyelamatkan Profesor Wang dan Li Daoran. Bagaimanapun, saudara York adalah pria yang paling dia kagumi. "Lao Lin, bangun, apakah Anda masih mengharapkan anak itu untuk menyelamatkan Profesor Wang dan Tuan Li? Apakah Anda tidak mendengar ledakan tadi? Saya khawatir anak itu sudah bertemu, dan musuh telah kehilangan kesabaran. Biarkan mereka melarikan diri, maka bukan hanya Profesor Wang, Tuan Li dan Tuan Harvey yang mati, saya khawatir banyak orang yang tidak bersalah akan dibunuh oleh mereka." Zhang Xuan menarik kerah Lin Jianfeng dan berteriak, "Itu pasti menahan ancaman. Di Buayan, mereka tidak boleh dibiarkan melarikan diri dari villa. Bahkan jika pemilik kerajaan akan menyalahkan pada akhirnya, saya, Zhang Xuan, akan mengakuinya." "Itu dia." Lin Jianfeng menggertakkan giginya, "Aku akan menyerang dan masuk bersamamu, dan kita akan memikul tanggung jawab bersama." "Oke." Zhang Xuan menepuk bahu Lin Jianfeng, dan kemudian keduanya berbalik dan bersiap untuk mengisi daya di gerbang villa. Tetapi pada saat ini, 2 teriakan datang dari villa. "Evakuasi, evakuasi! Evakuasi, evakuasi, bom akan meledak!" Lin Jianfeng dan Zhang Xuan mendongak dan melihat 2 sosok bergegas keluar dari villa. "Kakak Harvey." Petik 2. "Tuan Li." Mereka berdua tercengang pada saat yang sama, sangat gembira di dalam hati mereka. Sukses saudara York benar-benar berhasil. Saudara York tidak hanya baik-baik saja, Tuan Li juga baik-baik saja, dan Profesor Wang telah diselamatkan. Lin Jianfeng sangat gembira sampai matanya memerah. Zhang Xuan juga terkejut dan senang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pemuda yang tidak pernah disukainya ini benar-benar akan menyelamatkan orang. "Apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan evakuasi, bom waktu di villa akan segera meledak." Harvey melihat mereka berdua dalam keadaan linglung, dan berteriak lagi. "Apa? Bom waktu?" Petik 2. Wajah Lin Jianfeng berubah secara dramatis, dan dia dengan cepat berteriak di walkie-talkie, semuanya berhenti mengapit dan mengungsi. Setelah berbicara, Lin Jianfeng dan Zhang Xuan juga dengan cepat berbalik dan berlari menuju jarak. Anggota Istana Jiwa Naga yang mengelilingi villa juga bergegas ke kejauhan. Ketika Harvey, Lin Jianfeng dan yang lainnya melarikan diri lebih dari 300 meter. Bum-bum-bum, ada ledakan-ledakan dari belakang. Gelombang panas menyebar, disertai dengan suara keras yang menghancurkan bumi, mengepulkan asap seperti badai pasir yang luar biasa, naik ke langit. Nyala api melesat ke langit, villa-villa runtuh satu demi satu, dan beton bertulang yang hancur jatuh seperti hujan meteor, tanpa ampun menembaki Harvey dan yang lainnya yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Anggota Istana Jiwa Naga dengan pengalaman tempur yang kaya telah diletakkan di tanah terlebih dahulu untuk menghindari dampak ledakan. Harvey dan Li Daoran harus bersiap, dan mengerahkan ki mereka yang menyebalkan, membentuk 2 perisai ki yang membuat marah untuk menahan dampaknya. Suara ledakan, guncangan, dan keruntuhan tidak ada habisnya. Setelah 10 menit penuh, semuanya kembali tenang. Ketika Harvey dan yang lainnya menoleh untuk melihat, di debu tebal di kejauhan, villa mewah itu telah berubah menjadi reruntuhan. Adapun bunga dan pohon yang ditanam di sekitar villa, semuanya dibakar menjadi abu. Lin Jianfeng dan Zhang Xuan menelan tenggorokan mereka, merasakan ketakutan yang tersisa. Jika mereka tidak mengevakuasi kerumunan tepat waktu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang tidak bersalah akan menderita.
Kaki Li Daoran bahkan lebih lemah, dan jantungnya berdetak kencang karena ketakutan. Untungnya, saya melarikan diri, jika tidak, saya takut saya akan hancur sekarang. Justru karena inilah Li Daoran semakin memuja Sun Si. Namun, yang membingungkan Harvey adalah bahwa Profesor Wang sangat tenang dari awal hingga akhir. Tampaknya profesor tua ini tidak mudah. Pada saat ini, Li Daoran meletakkan Profesor Wang dan berjalan ke Harvey. Tuan ada di atas, terimalah pemujaan Limau jika bukan karena Anda, Limau akan hancur berkeping-keping sekarang. Limau sangat malu dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Li Daoran berlutut langsung di tanah, penuh air mata dan tak tertandingi. Dia sekarang sepenuhnya diyakinkan oleh pihak lain, dan mengagumi 5 tubuh. Terima kasih, anak muda. Profesor Wang juga membungkuk dalam-dalam ke arah Harvey. Lin Jianfeng dan Zhang Xuan tercengang, mereka tidak pernah menyangka bahwa Li Daoran, yang selalu melihat ke atas dan tidak memandang rendah siapapun, akan sangat menghormati satu sama lain, dan bahkan berlutut. Anda tahu, Li Daoran adalah wakil kepala faksi Sangqing. Harvey tersenyum sedikit dan membantu Li Daoran berdiri. Tuan Li, biarkan hal-hal sebelumnya berlalu. Petik 2. Terima kasih, terima kasih. Li Daoran berdiri dan memegang tangan Harvey, mendesah dengan emosi, saya tidak menyangka. Itu, Aurus Hills si kecil sebenarnya menyembunyikan seorang ahli sepertimu, Tuan Li. Limau benar-benar kikuk, dia bahkan tidak melihat naga asli di depan matanya, aku malu, malu. Harvey tersenyum, berpikir bahwa pria ini cukup menarik, meskipun dia agak sombong, tetapi hatinya sebenarnya cukup baik. Tuan Li, apa yang terjadi di villa tadi? Petik 2. Zhang Xuan bertanya dengan cepat. Lin Jianfeng juga memandang Li Daoran, ingin tahu apa yang terjadi pada villa selama periode sebelumnya. Li Daoran menarik napas dalam-dalam, lalu memberitahu Lin Jianfeng dan Zhang Xuan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Li Daoran, Zhang Xuan gemetar di seluruh, dan seluruh orang terkejut, mata yang memandang Harvey tidak lagi dihina, dan beberapa hanya rasa hormat dan penyembahan yang dalam. Zhang Xuan berbalik dan memandang Harvey dengan hormat, Tuan Harvey, saya sangat tidak sopan sekarang, maafkan saya. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan dapat menyelamatkan Profesor Wang hari ini, dan kita tidak akan bisa menaklukkan orang-orang yang putus asa itu. Dengarkan semuanya salut. Dengan teriakan keras, Zhang Xuan memberi hormat kepada Harvey secara langsung. Lin Jianfeng dan semua anggota kuil jiwa naga yang hadir memberi hormat kepada Harvey. Semua anggota Dragon Soul Hall memandang Harvey dengan kagum. Orang-orang dengan keberanian dan pengetahuan seperti ini pantas dihormati. Setelah melepaskan, Zhang Xuan menepuk Lin Jianfeng dan berkata sambil tersenyum, Lao Lin, mengapa Anda tidak memperkenalkan Tuan Harvey kepada kami? Seseorang seperti Tuan Harvey pasti memiliki identitas yang luar biasa, kan? Petik 2. Jianfeng merasakan cahaya di wajahnya dan sangat bangga, dan bara-bara memberitahu identitas Harvey satu persatu. Setelah mendengarkan perkenalan Lin Jianfeng, Zhang Xuan dan Li Daoran sama-sama tercengang sejenak. Li Daoran menertawakan dirinya sendiri dan menghela nafas, ternyata Tuan Harvey sangat luar biasa, bahkan Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan bukanlah lawanmu. Sungguh konyol bahwa Li masih pamer di depanmu, itu konyol. Petik 2. Bab 296. Bab 296, namanya Dewa Pedang. Setelah itu, Lin Jianfeng dan Zhang Xuan mengatur sisa aula jiwa naga untuk mengurus pemakaman. Selain itu, untuk menenangkan penghuni Villa Hao Jutianxia, orang-orang di Istana Jiwa Naga mengklaim kepada mereka bahwa mereka sedang melakukan latihan anti-terorisme. Meski banyak pihak yang meragukan, namun karena tidak ada bukti, masalah ini akan diselesaikan. Setelah itu, Zhang Xuan dan Li Daoran harus mengundang Harvey untuk makan siang, dan melihat undangan hangat mereka, Harvey tidak menolak. Setelah meninggalkan Hao Jutianxia, Harvey dan rombongannya menemukan restoran untuk makan malam. Dalam kotak, Li Daoran dan Zhang Xuan memanggang Harvey lagi, dan Harvey menolak untuk menerima segala macam ucapan terima kasih. Setelah 3 putaran minum, Harvey memandang Profesor Wang dan berkata, Profesor Wang, saya selalu ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Petik 2. Tuan Harvey, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya langsung. Profesor Wang tersenyum. Harvey mengangguk dan berkata, Profesor Wang, mengapa Anda begitu tenang menghadapi gangster dan ledakan itu? Bahkan Tuan Li pun ketakutan. Li Daoran tersipu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, malu, malu. Petik 2. Mata Profesor Wang menatap jauh, menunjukkan sentuhan nostalgia, dan perlahan berkata, alasan mengapa saya tenang adalah karena saya mengalami sesuatu yang lebih berbahaya daripada ini 20 tahun yang lalu. Ini hampir mendekati kematian. Jadi, apa yang terjadi hari ini adalah tidak ada. Petik 2. Profesor Wang, ada apa? Bisakah Anda memberitahu pria besar itu? Petik 2. Harvey tiba-tiba menjadi tertarik. Lin Jianfeng, Zhang Xuan dan Li Daoran juga sangat tertarik. Setiap orang adalah orangnya sendiri, dan tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Petik 2. Profesor Wang mengambil gelas dan menyesap anggur, pikirannya seolah kembali ke masa lalu. 20 tahun yang lalu, tim Delta City Group mengirim banyak orang untuk menangkap database Yan Huang, Senzu kami. Dia juga membawa senjata paling mutakhir pada waktu itu, baju besi perang yang kebal terhadap api dan air, dan membunuh sebuah pulau tempat saya dan profesor lainnya berada. Tujuan mereka adalah untuk mengambil database Yan Huang, dan menempatkan pulau itu di pulau.
Mereka membunuh semua orang di situs, dan bahkan ingin meledakkan seluruh pulau. Situasi saat itu sangat kritis, dan semua profesor dan akademisi kami siap untuk menghancurkan database Yan Huang dan berkorban. Petik 2. Lalu bagaimana kamu bisa selamat? Petik 2. Lin Jianfeng bertanya dengan cepat. Karena pria itu ada di sana, dia membalikkan keadaan, tidak hanya menyelamatkan database Yan Huang, tetapi juga menyelamatkan nyawa banyak orang di pulau itu, dan bahkan memusnahkan semua musuh. Orang itu adalah pahlawan sejati, dan aku tidak akan pernah melupakannya sampai sekarang. Hari itu, sulit untuk melupakan pahlawan yang berdiri di langit itu. Petik 2. Omong-omong, Profesor Wang sangat bersemangat dan kehabisan segelas anggur. Siapa orang itu? Petik 2. Ya, Profesor, siapa orang itu? Petik 2. Ini terlalu luar biasa. Satu orang menyelamatkan sebuah pulau. Harvey dan Lin Jianfeng juga bersemangat. Profesor Wang berkata perlahan, orang itu disebut Dewa Pedang oleh dunia. Petik 2. Dewa Pedang. Petik 2. Mata Li Daoran melebar, dan dia berkata dengan suara gemetar, saya kenal orang ini, saya kenal orang ini. 20 tahun yang lalu, Dewa Pedang sudah terkenal di seluruh dunia terus. Terang, dia adalah orang pertama di Tiongkok pada waktu itu, bahkan orang pertama di dunia. Lin Jianfeng juga mengangguk dan berkata, ketika saya masih sangat muda, saya mendengar generasi yang lebih tua berbicara tentang orang ini. Pada saat itu, saya tidak percaya, dan saya pikir tidak ada orang yang luar biasa di dunia ini. Namun, karena Profesor Wang seperti ini setelah mengatakan itu, sepertinya orang itu benar-benar ada. Dewa Pedang. Dewa Pedang lagi. Hati Harvey tergerak, dia telah mendengar orang ini beberapa kali. Untuk bisa menjadi orang nomor satu di Tiongkok, atau bahkan orang nomor satu di dunia, seberapa kuat Dewa Pedang seharusnya. Sungguh tak terbayangkan. Profesor Wang, Tuan Li, apakah Anda tahu di mana Dewa Pedang sekarang? Tanya Harvey. Saya tidak tahu tentang ini. Petik 2. Li Daoran menggelengkan kepalanya dan berkata, keberadaan ahli seperti itu tidak menentu, dan naga melihat kepalanya tetapi tidak ekornya. Bagaimana kita bisa mengetahui keberadaan ahli itu? Petik 2. Wang Profesor memandang Harvey dan berkata dengan ekspresi lega, anak muda, saya pikir tidak akan pernah ada karakter lain seperti Dewa Pedang. Tapi hari ini, saya melihat bayangan Dewa Pedang di dalam dirimu. Ini menakutkan setelah lahir. Ya, aku juga merasa seperti itu. Petik 2. Li Daoran juga bergema. Profesor Wang, Tuan Li, kalian semua terlalu meremehkanku, bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan Dewa Pedang? Petik 2. Harvey tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa sombongnya dia tidak akan berani membandingkan dirinya dengan seseorang seperti Dewa Pedang. Namun, Harvey menjadi semakin terpesona di dalam hatinya, sangat ingin bertemu dengan Dewa Pedang suatu hari nanti. Li Daoran tertawa dan berkata, Tuan Harvey, Anda terlalu rendah hati. Saya dapat menjamin bahwa masa depan Anda tidak terbatas. Petik 2. Setelah makan, semua orang harus pergi. Li Daoran akan kembali ke sekolahnya, dan Lin Jianfeng dan Zhang Xuan akan membawa Profesor Wang ke Aula Jiwa Naga. Setelah Zhang Xuan dan Profesor Wang masuk ke mobil, Harvey menghentikan Lin Jianfeng. Harvey melemparkan rokok ke Lin Jianfeng, menyalakannya sendiri, dan bertanya, Jianfeng, apakah Anda siap untuk kembali ke Istana Jiwa Naga? Petik 2. Ya, Saudara York, sekarang setelah misi selesai, saya harus kembali. Aku juga kembali. Petik 2. Lin Jianfeng menghela nafas panjang dan berkata sambil tersenyum, Kakak Harvey, meskipun kita sudah lama tidak bersama, aku, Lin Jianfeng, mengenal kakak laki-laki sepertimu. Layak untuk kembali kali ini. Lin Jianfeng berkata lagi, Saudara York, jika Anda punya waktu di masa depan, Anda harus datang ke Istana Jiwa Naga kami sebagai tamu. Jika Anda punya waktu, saya pasti akan pergi dan melihat. Harvey tersenyum dan menepuk bahu Lin Jianfeng, Jianfeng, ikuti tuanmu dan bekerja keras karena kamu memanggilku saudara, kamu harus memberitahu saya masalah apa yang akan kamu hadapi di masa depan, jangan sembunyikan, kan? Tahu. Petik 2. Lin Jianfeng tersenyum, itu suatu keharusan. Ya dengan kakak laki-laki yang melindungiku, aku, Lin Jianfeng, tidak takut pada apapun. Kasihan lagi. Harvey menendang Lin Jianfeng di belakangnya, pergi. Selamat tinggal saudara Harvey. Mobil. Baru setelah dia melihat mobil itu pergi, Harvey menarik pandangannya. Harvey membuang puntung rokok, memandang ke langit yang jauh, menghela napas panjang, dan bergumam, Dewa Pedang, aku menantikan hari aku bertemu denganmu. Petik 2. Malam sudah pukul 10. Hinia Club, kantor presiden. Harvey, hari ini saudara Zhao, Wang Qi, Zhang Mang, Zhang Xiong, dan Wu Yupeng telah membawa sekelompok saudara ke provinsi Guangdong Barat. Kapan Anda akan pergi? Petik 2. Muerlene meneguk air dari cangkir dan memandang Harvey, yang duduk di seberangnya. 3 hari kemudian. Petik 2. Harvey memikirkannya, dan berkata, dalam 3 hari, Tianxun dan yang lainnya akan dapat mengetahui informasi spesifik dari 3 kamar dagang utama di Asosiasi Wuxi Guangdong Barat. Saya akan pergi untuk menemui mereka pada waktu itu. Petik 2. Oke. Petik 2. Muerlene mengangguk dan berkata, ketika saya telah mengatur urusan di sini, saya juga akan pergi menemui Anda. Petik 2. Oke. Petik 2. Harvey menjawab. Jadi, sebelum aku pergi, jangan buat masalah untukku. Jika kamu memberitahu aku harus menamparmu.
Mu Erlene membuat gerakan gunting dan bergegas ke Harvey untuk memprotes. Harvey tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku akan pergi ke Provinsi Guangdong Barat kali ini untuk urusan bisnis, bukan untuk bepergian, untuk menjemput anak perempuan. Petik 2. Bab 297. Bab 297, temui Raja Batu. Siapa tahu? Mu Erlene memutar matanya dengan apik. Orang ini sama sekali tidak jujur. Ketika saya pergi ke Yangcheng, saya membawa kembali Su Beibei. Siapa yang tahu siapa yang akan dibawa orang ini ketika dia pergi ke Guangdong Barat kali ini? Harvey hendak membantah ketika ponselnya berdering. Hei, Lao Li, ada apa? Petik 2. Harvey menjawab telepon. Kakak Harvey, berapa banyak orang asing yang mencarimu? Orang asing mencariku. Petik 2. Harvey tercengang, siapa itu? Petik 2. Orang itu mengatakan namanya Zatov. Petik 2. Zatov. Petik 2. Harvey menyipitkan mata, oke, kamu biarkan dia menunggu sebentar, aku akan segera turun. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey menutup telepon. Mengapa Zatov datang menemuimu lagi? Mungkinkah dia masih belum menyerah dan ingin melakukan bisnis selundupan denganmu? Petik 2. Mu Erlene juga mendengar isi panggilan tadi, jadi dia sangat bingung. Harvey menggelengkan kepalanya, Zatov adalah orang yang cerdas. Kami menolaknya terakhir kali, dan memberinya tamparan di wajahnya. Dia seharusnya tidak begitu bodoh sehingga dia ingin aku melakukan bisnis selundupan dengannya. Saya pikir, dia haruskah aku ada urusan lain denganmu? Ayo pergi dan temui dia. Petik 2. Mu Erlene berkata, ya, lalu mengikuti Harvey keluar dari kantor. Segera, Harvey dan Mu Erlene datang ke aula clubhouse. Saya melihat Zatov, yang kuat dan mengenakan setelan berwarna kopi ringan dengan beberapa cincin batu permata di tangannya, sedang duduk di sofa di ruang tunggu di aula dengan cerutu di mulutnya. Mengenakan setelan profesional hitam, kakinya terbungkus sutra hitam, dan Karina, yang anggun dan anggun, duduk di sampingnya. Di belakang keduanya berdiri beberapa pria tinggi dan kuat berjas hitam. Pada saat ini, Zatov kurang ganas, lebih tenang dan terkendali, dan terlihat seperti seorang pengusaha. Pada saat ini, Zatov melihat Harvey dan Mu Erlene mendekat, dan segera bangkit dan menyapa mereka dengan antusias. Tuan Harvey, Nona Mu, lama tidak bertemu. Harvey tersenyum kecil, Tuan Zatov, saya tidak tahu mengapa Anda datang mencari saya malam ini. Apakah Anda masih belum menyerah, Tuan Zatov, apakah Anda ingin berbisnis? Petik 2. Tidak. Petik 2. Zatov melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, Tuan Harvey, karena Anda tidak ingin melakukan bisnis ini, bagaimana saya bisa memaksanya? Saya di sini hari ini untuk mengatakan sesuatu kepada Tuan Harvey. Maaf, saya tersinggung dengan apa yang terjadi terakhir kali, dan saya harap Tuan Harvey tidak mengingatnya. Kami, Hei Dao, sangat bersedia untuk berteman dengan Tuan Harvey. Petik 2. Saya sudah lupa tentang itu, jadi jangan menyebutkannya lagi. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya, Tuan Zatov, saya pikir Anda datang ke sini hari ini, bukan hanya untuk meminta maaf kepadaku, kan? Petik 2. Haha, tentu saja, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuan Harvey. Petik 2. Zatov tersenyum, dan kemudian berkata, aku datang ke sini hari ini untuk meminta maaf dan mengundang Tuan Harvey bersamaku untuk bertemu temanku. Petik 2. Siapa? Petik 2. Harvey mengangkat alisnya. Anda akan mengetahuinya nanti, Tuan Harvey. Petik 2. Zatov menjawab dengan senyum misterius. Harvey tampak bingung, apa yang dipikirkan orang ini? Mu Erlene sedikit mengernyit, menarik pakaian Harvey, dan memberi isyarat agar Harvey tidak setuju. Bagaimanapun, Zatov, Karina, dan lainnya adalah sekelompok penjahat, siapa yang tahu obat apa yang mereka jual di labu? Bagaimana jika orang-orang ini menyimpan dendam terhadap insiden terakhir dan ingin membunuh mereka? Zatov secara alami melihat gerakan kecil Mu Dirge. Dia tertawa dan berkata, Tuan Harvey dan Nona Mu, Anda dapat yakin. Saya tidak memiliki niat buruk terhadap kalian berdua. Aku juga akan pergi, kata Erlene Mu. Oke, Harvey mengangguk dan setuju. Setelah itu, Harvey dan Mu Erlene duduk di Rolls-Royce Zatov dan meninggalkan klub Hinia bersama-sama. Setelah berkendara selama 10 menit, mobil berhenti di pintu masuk Hotel Bintang 5. Setelah keluar dari mobil, Zatov membawa Harvey dan Mu Erlene ke hotel, lalu naik lift ke pintu kotak tertinggi di lantai 6. Aku melihat 6 pria asing kekar dan berotot dengan lengan pendek hitam ketat menjaga pintu. Hanya dengan melihat postur berdiri 6 pria asing ini dan kapalan di tangan mereka, Anda dapat melihat bahwa orang-orang ini tidak sederhana, dan pada pandangan pertama mereka adalah tuan yang sering menyentuh senjata. Tuan Zatov, ke-6 pria itu menyapa Zatov dengan hormat ketika mereka melihat kedatangan Zatov. Zatov mengangguk, lalu masuk ke dalam kotak bersama Harvey dan Mu Erlene. Kotak itu mencakup area yang luas, luar biasa, dengan lampu terang, karpet berharga di tanah, dan lukisan minyak terkenal yang tergantung di dinding, yang sangat mewah. Seorang pria parubaya kurus berkulit putih dengan perhiasan giok berkualitas tinggi di dadanya, alis tebal, dan mata panjang dan sipit sedang duduk di sofa, menikmati pijatan dari beberapa gadis berpakaian keren dan seksi. Dilihat dari fitur wajah dan corak pria parubaya ini, dia seharusnya berasal dari wilayah Asia Tenggara. Di sebelahnya berdiri seorang lelaki tua mengenakan kacamata berbingkai emas, yang tidak tinggi dan memiliki rambut yang disisir rapi, dia tampak sangat lihai. Selain pria parubaya dan tua, ada 7 atau 8 pria tinggi dan kekar berdiri, dan masing-masing memegang mikrocong.
Ketika Zatov masuk bersama Harvey dan Mu'erlene, pria parubaya itu sedikit menyipitkan mata dan melihat ke atas dan ke bawah Harvey dan Mu'erlene. Sosok dan penampilan Mu'erlene membuatnya merasa luar biasa, tetapi setelah melihat Harvey, dia merasa terlalu biasa. Zatov, apakah ini Tuan Harvey yang terkenal yang Anda katakan? Pria parubaya itu menunjuk ke arah Harvey dengan sedikit rasa jijik di matanya. Benar. Petik 2. Zatov tersenyum, lalu memperkenalkan Harvey, Tuan Harvey, ini Tuan Sangkun, Raja Batu Myanmar. Itu adalah asisten Tuan Sangkun dan yang paling terkenal di Myanmar. Penilai saya, Tuan Ge dan Wei. Petik 2. Raja Batu Burma. Petik 2. Harvey tertegun sejenak, sedikit tidak bereaksi. Mu'erlene juga tampak curiga. Itu benar. Petik 2. Zatov tersenyum dan berkata, Tuan Sangkun memiliki 50% dari tambang batu giok kasar di Myanmar, dan bisnis batu kasar menyebar ke seluruh dunia, sehingga ia dikenal sebagai Raja Batu Myanmar. Pada titik ini, Mu'erlene benar-benar terkejut. Myanmar kaya akan biji giok kasar, dan terlalu menakutkan untuk dapat menempati 50% dari tambang kasar di sana. Ini bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga simbol energi yang mencapai langit. Saat ini, perjudian batu sedang meningkat di seluruh dunia, dan banyak orang tergila-gila padanya. Lagi pula, terkadang hijau kasar bisa cukup untuk membuat orang kaya dalam semalam. Tentu saja bisa juga membuat orang bangkrut dalam semalam. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika taruhannya benar, klub akan mudah, dan jika taruhannya salah, Anda akan pergi bekerja di laut. Meski banyak orang yang tahu bahwa ada risikonya, mereka tetap bersemangat untuk berjudi. Harvey juga sedikit terkejut, tapi dia tidak menyangka Zatov akan memperkenalkan orang seperti itu padanya. Namun, Harvey juga mengerti apa yang dimaksud Zatov. Tampaknya Zatov ingin berbisnis dengan Sangkun. Tapi, apakah bisnis ini benar-benar bagus? Bab 298. Bab 298 jangan menyesal. Duduk. Petik 2. Sangkun mengangkat tangannya. Setelah Harvey duduk, Sangkun melemparkan sebatang rokok ke Zatov dan menyalakannya sendiri, mengabaikan Harvey secara langsung. Dia menarik napas panjang, memandang Harvey dengan jijik, dan berkata, Tuan Harvey, jika bukan karena pengenalan Zatov, saya tidak akan datang ke sini untuk melihat Anda sama sekali. Saya tahu identitas Anda, Presiden Kamar Dagang Lima Naga, Provinsi Nanyu adalah seseorang. Namun, identitas ini tidak cukup bagi saya untuk memandang tinggi Anda. Bagaimanapun, kami memiliki jalan yang berbeda. Mungkin Anda memiliki pengalaman dalam mengelola kamar dagang dan pertempuran, tapi untuk batu kasar Anda pasti tidak mengerti. Jadi saya khawatir kita tidak bisa berbisnis satu sama lain. Petik 2. Sangkun. Zatov mengerutkan kening, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana kabarmu? Tahu bahwa Tuan Harvey tidak mengerti bisnis batu kasar. Bahkan jika Anda benar-benar tidak mengerti, Anda dapat menemukan seseorang yang mengerti untuk membantu Anda, kan? Bisnis dengan Tuan Harvey. Petik 2. Sangkun menyipitkan matanya. Lalu dia berkata, Tuan Harvey, saya akan memberi Anda batu kasar di masa depan, dan Anda akan bertanggung jawab atas penjualannya. Anda dan saya akan berbagi 19% dari keuntungannya, bagaimana dengan itu? Petik 2. Sangkun, kamu sedikit terlalu banyak. Petik 2. Wajah Zatov tenggelam, sejauh yang saya tahu, ketika Anda melakukan bisnis dengan orang lain, bagian terendah adalah 37. Mengapa menjadi 19 kapan kamu datang ke Tuan Harvey? Petik 2. Zatov, kamu ingin aku melihat Tuan Harvey dengan baik? Ya. Petik 2. Sangkun menghela nafas dan berkata, saya ingin bermain game dengan Tuan Harvey. Jika Tuan Harvey bisa memuaskan saya dapat mengambil kembali apa yang baru saja saya katakan dan berbicara bisnis dengan Tuan Harvey. Petik 2. Harvey tersenyum ringan dan bertanya, saya tidak tahu permainan apa yang Tuan Sangkun ingin mainkan dengan saya. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang bisnis batu kasar, dia juga tahu bahwa itu adalah industri yang menguntungkan. Jika Anda benar-benar dapat melakukan bisnis ini dengan Sangkun, dan kemudian biarkan dia yang berada di bisnis barang antik dan batu giok membantu Anda, siapa yang dapat menghasilkan uang, dan Anda dapat menghasilkan uang sendiri, mengapa tidak melakukannya? Perjudian batu. Petik 2. Sangkun meludahkan dua kata sambil tersenyum. Harvey tersenyum ringan dan berkata, saya sering mendengar tentang judi batu, tetapi saya belum pernah memainkannya sebelumnya. Petik 2. Bagaimana, apakah Tuan Harvey tertarik untuk bermain? Petik 2. Sangkun tertawa. Ya. Petik 2. Harvey mengangguk. Terkunci. Sangkun menjentikkan jarinya. Segera, 8 pria kuat di dalam kotak masuk ke dua kamar dan membawa 10 batu giok kasar, serta mesin pemotong batu kasar. Tuan Harvey, ini adalah 10 batu kasar berkualitas tinggi yang telah saya pilih secara pribadi, dan masing-masing dapat dijual setidaknya 10 juta yuan. Saya tidak dapat menjamin bahwa setiap batu akan berwarna hijau, tetapi setidaknya 5 atau 6 akan berwarna hijau. Setelah beberapa saat, Anda dan Bodan Wei akan mengambil sepotong dan memotongnya di tempat. Siapapun yang mendapatkan yang lebih baik akan menang. Petik 2. Sangkun memperkenalkan aturan, dan kemudian berkata, jika Anda menang, Tuan Harvey, maka saya akan bagi hasil telah dinaikkan menjadi 37. Jika Anda kalah, saya minta maaf, saya khawatir kami tidak akan dapat melakukan bisnis ini, dan Tuan Harvey harus memberi saya kompensasi sebesar 10 juta yuan batu kasar. Petik 2.
Zatov berkata dengan tidak senang, Sang Kun, kamu menggertak orang seperti ini. Tuan Harvey tidak pernah bertaruh pada batu, dan Tuan Godanwei adalah penilai terbaik di Myanmar. Batu yang dia lihat memiliki peluang 80% untuk menjadi hijau, dan banyak lagi ada peluang 20% untuk mendapatkan green yang bagus. Anda jelas-jelas berusaha membuat Tuan Harvey kalah. Itu benar. Morlane juga menjawab, Tuan Sang Kun, sangat tidak adil bagi Anda untuk melakukan ini. Tuan Harvey bisa menolak dan pergi sekarang. Petik 2. Sang Kun mengangkat bahu dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya Godanwei. Mendorong kacamatanya, memandang Harvey, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Harvey, apakah Anda berani bertaruh? Petik 2. Jika Anda tidak berani, maka silakan pergi, jangan sampai Anda kehilangan waktu, dan Anda harus menyalahkan saya karena menggertak Anda. Beberapa gadis seksi di sekitar Sang Kun juga memandang Harvey dengan jijik. Menurut mereka, Harvey jelas tidak punya nyali untuk bertaruh dengan Godanwei. Godanwei adalah penilai terkenal di Myanmar. Tambang batu renyuan semua ingin membawanya di bawah komando mereka. Jika Anda mendapatkan Godanwei, Anda akan mendapatkan ayam yang bisa bertelur emas. Adapun anak muda ini, apakah dia lebih baik daripada Godanwei tua dalam hal batu judi? Jika mereka berdua berjudi, itu akan menjadi mahasiswa doktoral yang menggertak siswa sekolah dasar. Harvey, lupakan saja, ayo pergi, bahwa Sang Kun tidak benar-benar ingin melakukan bisnis ini denganmu. Kata Morlane kepada Harvey. Harvey hanya menepuk paha wanita itu dengan ringan, lalu tersenyum dan menatap Godanwei, dan berkata, oke, aku berani bertaruh denganmu. Petik 2. Jangan main-main, kamu belum pernah bertaruh pada batu sebelumnya. Saya tahu Anda tahu banyak tentang barang antik, tetapi batu judi dan barang antik bukanlah hal yang sama. Perjudian batu tidak hanya membutuhkan banyak pengetahuan, tetapi juga banyak pengalaman dan keberuntungan melawan langit. Ketiganya sangat diperlukan. Morlane menarik-narik pakaian Harvey. Orang tua ini pada pandangan pertama tidak mudah. Jika Anda bertaruh dengannya, bukankah itu memberi mereka uang? Petik 2. Godanwei meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan bangga, apakah kamu akan bertaruh atau tidak? Jika kamu tidak bertaruh, jangan buang waktuku. Tuan Harvey, bertaruhlah dengannya. Zatov berkata dengan kebencian, jika Anda benar-benar kalah, maka jika saya datang untuk membantu Anda dengan 10 juta uang batu asli, itu akan dianggap sebagai permintaan maaf. Terima kasih kalau begitu. Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, Tuan Zatov, jangan khawatir. 10 juta itu milikmu, aku tidak bisa keluar. Petik 2. Haha. Petik 2. Godanwei mencibir, mungkinkah Tuan Harvey berpikir dia bisa mengalahkanku? Petik 2. Tentu saja. Petik 2. Harvey mengangguk. Lucu sekali. Seseorang yang belum pernah menyentuh batu asli berani mengatakan hal sebesar itu. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal, Tuan Harvey. Godanwei mencibir. Sang Kun dan gadis-gadis seksi juga mencibir lagi dan lagi, berpikir bahwa Harvey terlalu sombong, dia tidak mengerti apa-apa. Bahkan Zatov dan Karina menggelengkan kepala, merasa bahwa Harvey sedikit arogan. Oke, berhenti bicara omong kosong, ayo kita mulai. Harvey tidak mau mendengarkan lelaki tua ini lagi. Aku tidak mandiri. Godanwei menjentikkan lengan bajunya dan berkata, kalau semua orang bilang aku menggertakmu, aku akan membiarkanmu memilih dulu. Benarkah? Petik 2. Harvey mengangkat alisnya. Serius. Petik 2. Godanwei tertawa dan berkata, aku akan memberimu cukup waktu untuk memilih, dan aku akan memilih ketika kamu selesai. Harvey. Sun menyeringai, oke, kalau begitu kamu tidak menyesalinya. Petik 2. Meskipun Luo Harvey Sun tidak tahu banyak tentang batu judi, dia telah mendengar beberapa. Jade memiliki pepatah, 36 air, 72 kacang, dan 108 biru. Dia menggunakan energi yang cukup menyebalkan, cahaya biru melintas di matanya, dan mata yang melihat langsung terbuka. Setelah memindai 10 batu, mata Harvey berhenti di batu ke-6, dia merasakan ledakan panas di matanya dan energi spiritual yang kuat. Hatinya bergerak sedikit. Tampaknya Raja Batu Sang Kun masih memiliki beberapa keterampilan, di antara 10 batu kasar yang dipilihnya, 6 di antaranya berwarna hijau. Selain itu, di bagian ke-6 adalah hijau kekaisaran, spesies kaca, hijau penuh. Adapun berapa nilainya, dia tidak tahu. Pada saat ini, Morlane melihat Harvey berdiri di sana dengan linglung, dan menepuk dahinya yang halus, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tampaknya pria benar-benar tidak mengerti, jika tidak, mengapa mereka berdiri di sana tanpa bergerak, tidak dapat memulai. Bab 299. Bab 299, Anda tersesat. Zatov juga menghela nafas. Bukannya dia enggan membayar, dia hanya merasa sedikit kasihan. Dia awalnya ingin lebih dekat dengan Harvey dengan memperkenalkan Sang Kun untuk berbisnis dengan Harvey. Tapi melihat sekarang, rencananya harus sia-sia. Tidak mungkin, siapa yang mengira Sang Kun akan begitu keras pada orang. Pada saat ini, Sang Kun, Godanwei, dan para gadis hampir tertawa ketika mereka melihat Harvey berdiri diam seperti balok kayu. Dia sangat bodoh, hanya terlihat sangat bodoh, apa yang bisa dia lihat? Sang Kun merasa bahwa bahkan jika Harvey mengambil batu kasar berwarna hijau karena kesalahan, dia tidak akan bisa memenangkan Godanwei sama sekali. Anda bertanya kepada orang yang tidak tahu apa-apa untuk dibandingkan dengan orang profesional, apakah ada perbandingan? Beberapa menit kemudian, Harvey langsung mengambil batu ke-6, yang terbesar dari 10 batu, dan berjalan kembali.
Dia meletakkan batu itu di atas meja, aku sudah mengambilnya. Petik 2. Puci. Petik 2. Sang Kun tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat batu yang diambil Harvey. Anda harus tahu bahwa batu-batu ini dipilih secara pribadi olehnya, dan dia bisa melihat sekilas mana yang bagus dan mana yang lebih rendah. Nama Raja Batu Myanmar bukanlah nama sembarangan. Oleh karena itu, dia dapat menjamin 100% bahwa batu yang dipilih oleh Harvey adalah yang terburuk di antara 10 batu. Zatov juga tahu sedikit tentang batu judi, tetapi ketika dia melihat batu Harvey Chai, dia menggelengkan kepalanya. Tuan Harvey benar-benar tidak mengerti. Kualitas batu ini sangat buruk. Dari sudut pandang mulut, kulit, kabut, bunga pinus, batu ini mungkin berwarna hijau, tetapi pasti hanya sedikit, dan nilainya beberapa juta. Paling. Dia menghela nafas dan berkata kepada Karina, Karina, bersiaplah untuk mentransfer 10 juta kepada Tuan Sang Kun. Petik 2. Ya. Karina mengangguk. Godan Wei sangat ingin tertawa, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia adalah seorang penilai, dia tiba-tiba menahan diri. Dia terbatuk ringan dan berkata, Tuan Harvey, tidak seperti batu yang lebih besar, lebih baik. Apakah Anda ingin memilih yang lain? Petik 2. Tidak perlu, hanya yang ini. Petik 2. Harvey langsung menggelengkan kepalanya. Tuan Harvey, Anda juga seorang karakter. Saya tidak ingin Anda kalah terlalu parah, jadi Anda harus memilih lagi. Petik 2. Godan Wei menghela nafas dan berkata, saya tidak takut memberitahu Anda bahwa batu ini adalah 10. Bahan batu terburuk. Petik 2. Tuan Godan Wei, terima kasih telah mengingatkan saya. Petik 2. Harvey tersenyum sedikit, namun, saya pikir yang ini sangat bagus, dan saya tidak ingin memilih yang lain. Petik 2. Oke, itu saja. Apa yang kamu katakan, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan jika kamu kalah nanti. Godan Wei tertawa. Aku berjanji untuk tidak menyalahkanmu. Petik 2. Harvey menjawab. Melihat bahwa Harvey tidak memiliki obat, Godan Wei tidak mendengarkan nasihat. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berjalan dengan percaya diri di depan 9 batu lainnya. Segera, dia mengambil setiap batu dan mempelajarinya dengan sangat hati-hati. Pada pandangan pertama, dia adalah seorang ahli. Mourlene, Zatov, dan Karina menggelengkan kepala tanpa daya, dan sudah mungkin untuk memutuskan bahwa Harvey dikalahkan. Sang Kun juga penuh percaya diri, dengan menyilangkan kaki Erlang, merokok dengan santai. Bagaimanapun, Sang Kun tidak pernah mengecewakannya. Butuh 10 menit untuk memilih. Godan Wei baru saja mengambil batu seukuran 3 kepalan tangan dan berjalan mendekat. Melihat batu yang dipilih oleh Godan Wei, Sang Kun mengangguk puas. Zatov berkata dengan kekaguman, Tuan Godan Wei layak menjadi penilai nomor 1 di Myanmar. Batu ini memiliki kualitas yang baik pada pandangan pertama, dan pasti akan menghasilkan warna hijau yang bagus. Hanya saja saya telah melihat banyak, jadi saya memiliki beberapa pengalaman. Petik 2. Godan Wei melambaikan tangannya dengan rendah hati, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi puas di wajahnya. Oke, karena kalian berdua telah memilih batu itu, siapa yang akan memotongnya terlebih dahulu? Petik 2. Sang Kun memandang Harvey dan Godan Wei dan bertanya. Harvey hendak berbicara, tetapi Godan Wei maju selangkah dan berkata dengan percaya diri, potong aku dulu. Tepat, aku juga ingin membiarkan Tuan Harvey melihat apa profesinya. Sang Kun mengangguk, dan kemudian meminta salah satu bawahannya untuk mengambil batu di tangan Godan Wei dan mulai memotong. Untuk sementara waktu, Zatov, Karina, Mudige, gadis-gadis itu, dan bawahan Zatov dan Sang Kun semua berkumpul, ingin melihat jenis hijau apa yang bisa mereka kendarai. Sang Kun juga berjalan untuk ikut bersenang-senang. Hanya Harvey dan Godan Wei yang tetap tidak bergerak. Godan Wei mengambil segelas anggur merah dan menyesapnya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Harvey, tidakkah kamu ingin pergi dan melihat-lihat? Bahkan jika kamu kalah, kamu harus tahu mengapa kamu kalah, kan? Petik 2. Jangan lihat, aku tahu batumu. Apakah ada yang berwarna hijau? Petik 2. Harvey berkata ringan. Oh, benarkah? Petik 2. Godan Wei tampak menghina, mengira Harvey hanya berpura-pura. Lalu Pak Harvey berkata, hijau apa yang ada di batu yang saya petik? Petik 2. Godan Wei mencibir dan bertanya. Yang Lu, kualitas sedang. Jawab Harvey. Suara itu jatuh begitu saja. Ini hijau. Yang hijau, itu yang hijau dan kualitasnya terlihat cukup bagus, setidaknya bernilai 40 hingga 50 juta. Tuan Godan Wei benar-benar luar biasa hanya butuh 10 menit untuk memilih yang bagus sepotong batu. Zatov, Karina, dan yang lainnya berseru, menatap Godan Wei dengan semakin kagum. Godan Wei memandang Harvey dengan curiga dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Petik 2. Harvey menyeringai, kurasa. Petik 2. Oh, tentu saja. Godan Wei mencibir, berpikir bahwa Harvey buta diduga, tetapi tebakannya benar. Pada saat ini, Mourlene, Zatov dan yang lainnya datang. Tuan Harvey, atau saya akan mentransfer 10 juta ke Tuan Sang Kun sekarang, dan ayo pergi, saran. Zatov. Menurutnya, Harvey sudah kalah, jadi dia tidak ingin melihat Harvey mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Harvey, ayo pergi. Petik 2. Mourlene juga menjawab. Sang Kun juga tersenyum dan berkata, Tuan Harvey, saya dalam suasana hati yang baik sekarang, jadi Anda tidak perlu membayar untuk batu itu, ayo pergi.
Petik 2. Mengapa Anda ingin pergi? Petik 2. Harvey mengambilnya. Batu di depannya dan berkata, batu saya belum dipotong, apa terburu-buru? Petik 2. Tuan Harvey, bagaimana kalau saya memberi Anda kesempatan lagi untuk memilih batu itu? Petik 2. Melihat Harvey begitu keras kepala, Gu Danwei tidak tahan kehilangan Harvey terlalu parah. Tuan Harvey, dengarkan tuannya dan pilih batu baru. Bahkan jika kamu kalah, kamu harus kehilangan sedikit lebih sopan. Petik 2. Sang Kun juga bergema. Cepat dan ganti sepotong. Petik 2. Mu Erlene juga buru-buru mengingatkan. Tidak perlu, hanya yang ini. Petik 2. Harvey masih menggelengkan kepalanya. Karena Tuan Harvey tidak ingin mengubahnya, tidak apa-apa. Petik 2. Sang Kun terkekeh, baiklah, Tuan Harvey, tidak peduli jenis hijau apa yang bisa Anda potong dari batu ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Benarkah kata Tuan Sang Kun? Petik 2. Mata Harvey berbinar. Sungguh. Petik 2. Sang Kun mengangguk. Menurut pendapatnya, Harvey mengambil batu ini yang paling buruk. Bahkan jika seekor kucing buta menabrak tikus mati dan bisa berubah menjadi hijau, itu mungkin tidak akan bernilai banyak. Ratusan ribu, jutaan. Baginya itu bukan apa-apa. Harvey tersenyum, lalu mengambil batu itu, berjalan ke arah adik laki-laki yang sedang memotong batu itu, dan berkata, potonglah dengan hati-hati, mulai dari tepinya, jangan merusak bagian hijaunya. Petik 2. Bab 300. Bab 300, keberuntungan melawan langit. Jangan khawatir, Tuan Harvey, saya seorang profesional. Petik 2. Adik laki-laki itu mengambil batu itu, tetapi mencibir di dalam hatinya. Saya juga memotongnya dengan hati-hati, saya benar-benar berpikir bahwa batu ini akan berwarna hijau. Lucu. Ada ribuan batu yang dia potong, dia tahu batu apa yang bisa menghasilkan warna hijau dan batu apa yang tidak bisa menghasilkan warna hijau. Dia bisa menjamin bahwa batu yang dipilih Harvey tidak akan pernah berwarna hijau. Zatov, Karina, dan Mu Erlene semuanya menoleh dan tidak tahan melihatnya. Sang Kun, Gu Danwei, dan gadis-gadis serta adik laki-laki itu jijik melihatnya. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan orang bodoh seperti Harvey yang melakukan hal sendiri dan tidak mendengarkan bujukan. Segera, pemotongnya terputus. Setelah beberapa saat. Petik 2. Sialan ini hijau-hijau kekaisaran hijau penuh di posting, dia menatap tajam ke batu itu, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya dia membuka kaisar hijau melalui tangannya, apa? Hijau kekaisaran. Masih hijau penuh. Petik 2. Bukankah itu mungkin? Petik 2. Mu Erlene, Zatov, dan Karina saling memandang, dan kemudian bergegas. Hei, itu benar-benar hijau kekaisaran. Sepotong besar hijau kekaisaran masih merupakan spesies kaca. Jika berpindah tangan, itu akan bernilai setidaknya 1 miliar. Ya Tuhan. Tuan, Harvey, apakah kamu juga beruntung? Petik 2. Ketiga Mu Erlene kagum dan wajah mereka penuh kejutan, dan kegembiraan. Pada saat ini, Sang Kun, Gu Danwei dan yang lainnya mendengar seruan, dan mereka tidak bisa duduk diam, dan mereka semua berkumpul. Bagaimana ini mungkin? Aku salah. Petik 2. Gu Danwei menggosok matanya dengan keras, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Namun, tidak peduli berapa banyak dia menggosok matanya, batu di depannya masih berwarna hijau kekaisaran, dan tidak ada yang berubah. Sang Kun juga bodoh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di antara 10 batu yang dia pilih, akan ada salah satu dari kualitas tertinggi. Tapi barusan dia berpikir bahwa batu ini adalah yang terburuk di antara 10 batu. Tampar di wajah. Raja Batu Myanmar yang bermartabat justru menganggap bayi itu sebagai impor paralel. Adapun gadis-gadis panas itu, mereka sudah terpana. Ini adalah hijau kekaisaran, dan sangat besar sehingga bernilai 1 miliar. Mereka menatap kosong ke arah Harvey, segala macam kecemburuan dan kebencian, dan beberapa bahkan mengedipkan mata pada Harvey dengan putus asa. Tapi Harvey baru saja menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri dan menyesapnya, mengabaikan gadis-gadis ini. Pada saat ini, Mu Erlene, Zatov, dan yang lainnya datang. Harvey, keberuntunganmu sangat bagus, itu akan melawan langit. Mu Erlene terkejut. Saudarimu, apakah kamu menyukai kaisar hijau itu? Petik 2. Harvey bertanya dengan senyum lembut. Siapa yang tidak suka batu giok yang begitu bagus? Karena kamu menyukainya, biarkan aku membuat beberapa perhiasan untukmu dan memberikannya padamu, bagaimana dengan itu? Petik 2. Harvey mengocok anggur merahnya di kaca dan tersenyum lembut. Benarkah? Petik 2. Mu Erlene tampak terkejut. Tentu saja itu benar. Petik 2. Harvey mengangguk sambil tersenyum. Faktanya, dia baru saja membuat rencana ini ketika dia melihat bahwa kaisar hijau berkualitas tinggi di batu ini. Dia bermaksud untuk membuat giok hijau yang sangat kaisar ini menjadi beberapa aksesoris oleh pengrajin top, dan kemudian membuat aksesoris ini menjadi jimat dan memberikannya kepada Mu Erlene dan Saint Veronica. Mu Erlene meraih lengan Harvey dan tersenyum, apakah kamu bersedia? Ini adalah hijau kekaisaran. Jika kamu menjualnya, itu bisa menjual setidaknya 1 miliar. Harvey menggelengkan kepalanya, tidak peduli berapa ratus juta itu bisa dijual untuk. Di hatiku, kamu adalah yang paling penting. Petik 2. Mendengar kata-kata Harvey, Mu Erlene tercengang, matanya penuh kasih sayang, wajahnya yang cantik memerah, dan senyumnya memabukkan.
Apa yang bisa lebih menghangatkan hati daripada kalimat seperti ini? Gadis-gadis yang hadir merasa patah hati ketika mereka mendengar ini. Apakah ini perbedaan antara wanita? Apakah itu terlalu besar? Zatov juga dalam suasana hati yang baik, dia memandang Sang Kun, hehe tersenyum, saudara Sang Kun, saya tidak berharap Anda memiliki hari kesalahpahaman. Ini memilukan untuk memberikan sepotong besar hijau kekaisaran berkualitas tinggi kepada seseorang seperti ini, bukan? Hahaha. Sudut. Mulut Sang Kun berkedut, dan hatinya memang sedikit tidak senang dan sedikit sakit. Namun, sebagai Raja Batu Burma, dia masih memiliki kekuatan ini. Segera, dia menjadi tenang. Zatov, kamu tidak perlu memprovokasi saya. Karena saya Sang Kun bisa mengatakannya, maka saya bisa melakukannya. Sang Kun melambaikan tangannya, lalu menatap Harvey dan berkata, Tuan Harvey, saya baru saja mengatakannya. Ambillah tidak peduli jenis hijau apa yang bisa dihasilkan batu ini, saya akan memberikannya kepada Anda, dan saya, Sang Kun, secara alami akan melakukan apa yang saya katakan. Mendengar kalimat ini, mulut Harvey berkedut, dan dia memiliki perasaan yang baik untuk Sang Kun. Dia awalnya berencana untuk membawa Kaisar Hijau dan pergi, tetapi sekarang dia memikirkannya, mungkin tidak buruk untuk berbisnis dengan orang seperti itu. Ini. Petik 2. Godan Wei berhenti, dia mengingatkan dengan suara rendah, Tuan Sang Kun, ini adalah Kaisar Hijau terbaik senilai 1 miliar, tidak baik Anda memberikannya secara gratis. Saya pikir Anda bisa memberi dia 100 juta, dan kemudian ambil kembali hijau kekaisaran ini. Bagaimanapun, hijau kekaisaran ini awalnya milikmu. Petik 2. Tidak. Petik 2. Sang Kun menggelengkan kepalanya, jika saya benar-benar mengambil bagian hijau ini hari ini, bagian Kaisar Hijau adalah kembali, dan begitu masalah ini terungkap, banyak orang akan menertawakanku, Sang Kun, yang tidak memiliki ukuran dan tidak dapat dipercaya. Begitu reputasiku rusak, siapa yang berani berbisnis denganku di masa depan? Petik 2. Gordon Wei menghela nafas, Tuan, ini salahku. Petik 2. Sang Kun mengangkat matanya untuk menatap Harvey dengan mata yang rumit, dan bertanya, Tuan Harvey, saya harap Anda bisa mengatakan yang sebenarnya, Anda benar-benar tidak pernah bertarung melawan batu. Hanya keberuntungan. Petik 2. Lagi pula, semua orang meminta Harvey untuk mengganti sepotong batu sekarang, tetapi Harvey tidak mengubahnya, yang membuat Sang Kun sangat curiga. Harvey tersenyum kecil dan berkata, Tuan Sang Kun, saya tidak pernah bertaruh pada batu, dan saya tidak pernah berhubungan dengan batu Gyokasar, tapi... Petik 2. Tapi apa? Petik 2. Sang Kun buru-buru bertanya. Namun, saya secara alami memiliki indera penciuman yang tajam untuk harta langka, sehingga saya dapat membedakan keaslian batu giok antik, dan saya juga dapat merasakan batu mana yang berwarna hijau dan mana yang tidak berwarna hijau. Petik 2. Harvey mengarang sesuka hati memberi alasan. Secara alami, dia tidak akan mengatakan bahwa dia bisa melihat menembus batu melalui mata langit. Jika ini menyebar, saya khawatir itu akan menyebabkan banyak masalah bagi diri saya sendiri. Mendengar ini, Godan Wei mencibir dan berkata, Tuan Harvey, Anda terlalu pandai mengarang, kan? Anda hanya beruntung, Anda baru saja memilih batu ini, jadi Anda berani mengatakan hal besar seperti itu. Saya tidak yakin batu mana yang bisa menghasilkan warna hijau dan batu mana yang tidak. Petik 2. Zatov, Karina, dan yang lainnya juga merasa bahwa Harvey membual tentang diri mereka sendiri. Orang lain yang hadir bahkan lebih tidak yakin, dan merasa bahwa Harvey membuat sensasi. Namun, Morlene sedikit mengernyit, merasa ada kemungkinan seperti itu. Terakhir kali, pria itu melihat sekilas giok darah Guanggong yang tersembunyi di patung giok hitam Guanggong, dan hari ini dia langsung memilih bahan batu yang tidak disukai semua orang, dan menawarkan hijau kepada Kaisar. Kedua hal ini membuatnya merasa bahwa Harvey mungkin benar-benar memiliki kemampuan ini. Sang Kun juga meragukan. Dia memikirkannya dan berkata, Tuan Harvey, karena Anda memiliki kemampuan magis seperti itu, mengapa kita tidak mencobanya langsung? Petik 2.